Iya, biasanya sudah datang. Saya sudah datang. Dari bahasa Sunda sama Oke, selamat pagi canta-canta dan lasu-lasu. Kita akan mulai KP pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Minta Santa Mega ya pimpin doa pembuka. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah yang memberikan kami kesempatan untuk hadir di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap persiapan kami supaya Tuhan terlebih dahulu melayani setiap kami agar kami layak untuk melayani Tuhan melalui anak-anak remaja yang Tuhan percayakan hadir di gereja di KPJ ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan perlengkapi kami, Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami hikmat dan kasih yang daripada Tuhan supaya kami boleh melayani Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan dan dengan penuh cinta kasih kami boleh mengasihi mereka dan menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap pengajaran kami dan setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami yang menolong setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih. Ya. Jadi minggu ini pelajaran terakhir dari buku Suami Yesus tahun kedua triwulan 4 ya. Nah 3 minggu lalu kita sudah membahas kitab Amsal tentang ucapan orang bijak, pertemanannya. Hari ini ya tentang pekerjaan, tentang orang malas. Dan minggu ini Amsal berhubungan dengan perilaku yang berdosa dan memperbudak, yaitu nafsu. Judul hari ini nafsu kebebasan palsu ya, yang diambil dari kitab yang sudah tertera. Tapi ada juga nanti ayat-ayat yang di luar dari itu yang tambahan ya. Poin utama adalah dari dosa memperbudak tapi Yesus membebaskan. Kemudian tujuannya membedakan janji-janji palsu dosa dan kebebasan Allah yang sejati. Kemudian mengenali kebutuhan mereka untuk melayani Tuhan yang benar. Untuk pembukaannya kita ajak anak-anak ya, mari kita list dosa spesifik yang membuat kita tertarik padanya. Jadi kita bisa tanyakan kepada setiap murid dosa-dosa apa yang membuat mereka tertarik kepadanya. Di sini saya akan menampilkan beberapa contoh ya. Jadi nanti langsung bisa list di kelas masing-masing dengan tanyain kepada murid-murid ya. Mungkin dosa kebohongan ya yang mereka lakukan, atau mungkin masih menyontek ya di kelas, atau mungkin ini ada yang bolos sekolah ya, malas sekolah jadi ajak temennya bolos ya. Nah ini mungkin mereka yang sudah terjatuh di dalam dosa pornografi ya, jadi suka nonton dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian ini anak-anak yang kecanduan main game online ya, nanti lupa waktu dan semuanya. Dan yang terakhir mungkin ada pergaulan yang tidak sehat pada remaja ya. Jadi ini hanya beberapa contoh, nanti langsung bisa tanya kepada murid-murid di kelasnya masing-masing ya. Kita tertarik ya, mengapa kita tertarik untuk melakukan dosa? Mungkin saya mau tanya kepada Lause Herman ya, sebagai murid nih. Mengapa kita tertarik melakukan dosa? Karena ada yang narik loh. Oh iya, yang narik itu siapa ya? Jadi kita tertarik. Iya, ada yang menarik ya? Yang baru datang Lause. Ya, jadi ada yang menarik kita. Nah, menarik kita mungkin tuh teman kita ya. Nah, ajakan teman kalau diabaikan kayaknya nanti temennya merasa nggak enak ya, nggak kompak atau apa gitu ya. Mungkin ajakan teman, tidak ingin diabaikan sama teman ya. Atau mungkin ingin coba-coba gitu ya, ikut-ikutan dengan teman. Coba-coba aja dulu ya. Nah, ini mungkin yang nanti kalau ada tambahan dari yang lain ya. Nah, godaan dari dosa itu hal yang sebenarnya buruk bagi kita. Kita tahu itu ya, buruk dan tidak baik. Tetapi itu terlihat begitu menarik pada awalnya ya. Namun pada akhirnya menjerat dan memperbudak kita. Jadi godaan dosa zaman sekarang bukan seperti monster gitu yang buat kita takut ya, tapi dia melalui hal-hal yang kelihatannya begitu menarik pada awalnya. Tapi kemudian kita akan terjerat dan diperbudak oleh dosa ya. Jadi kita akan kemudian
susah untuk membebaskan diri dari perbudakan dosa ya. Hari ini kita akan belajar pandangan Alkitab mengenai dosa-dosa yang mendominasi kehidupan yang diambil dari Amsal pasal 5 ayat 1 sampai 23. Nah, Raja Salomo di sini sedang membicarakan tentang dosa perzinahan, tetapi bagian Alkitab ini juga dapat diterapkan kepada dosa-dosa yang lain yang mengikat kita gitu ya. Nah, kita akan mulai daripada Amsal pasal 5 ayat 3. Amsal pasal 5 ayat 3. Saya minta kepada Lalu Sudania untuk bacakan ke kita ya. Silakan. Karena bibir perempuan jalan menitikkan tetesan malu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Nah, hal apa yang menarik pemuda itu, kalau kita baca dari pasal 5 ayat 3 itu bujukan dan rayuan dari perempuan itu ya. Jadi di sini dikatakan perempuan jalang itu berarti perempuan yang bukan wanita baik-baik ya. Jadi bukan wanita yang baik-baik. Kemudian di sini kita lihat bagaimana dengan bujukan dan rayuannya. Di sini digambarkan sebagai menitikkan ya, bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu yang rasanya manis gitu ya. Jadi berarti rayuan dan bujukannya itu juga pasti yang baik-baik dan yang manis-manis gitu ya. Dan kita lihat nafsunya sendiri juga ya. Jadi pemuda itu juga punya keinginan dari sendirinya, dari dirinya sendiri juga ya, terbujuk dengan rayuan dari perempuan itu. Nah, arti kata nafsu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinginan, kecenderungan atau dorongan hati yang kuat untuk melakukan gitu ya. Dan di sini kita ada kata nafsu yang berarti positif, seperti mungkin nafsu makan yang baik pada orang yang sakit gitu ya. Nah, tapi ada juga dari sisi yang negatif, yaitu yang akan kita pelajarin hari ini ya. Jadi nafsu untuk dorongan hati untuk melakukan hal-hal yang kita tahu itu adalah dosa gitu ya. Kita lanjutkan. Kecil kali tulisannya Ustaz. Nampaklah. Apakah yang diabaikan pemuda itu? Nah, jadi ada hal-hal tadi sudah yang membuat dia tertarik, bujukan. Kemudian apa yang diabaikan oleh pemuda itu? Kita lihat Amsal pasal 5 ayat 1, 2, 7 dan 8. Nah, minta Lalu Sutina bacakan ayat 1, kemudian Lalu Sukar 2, Hanta Mega yang 7 ya, kemudian Lalu Susanto ayat 8. Silakan. Amsal 5 ayat 1. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya kau berpegang pada kebijaksanaan dan dirimu mengenal pengetahuan. Ayat 7. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Ya. Ada nasihat ayahnya ya. Jadi hai anakku, perhatikanlah hikmat itu. Jadi Salomo seperti di dalam pasal ini dia seperti menasihatkan kepada anaknya atau orang-orang muda gitu ya. Jadi di sini dia sebutkan anak-anaknya ya. Jadi ada nasihat dari ayahnya yang nggak didengarkan oleh pemuda ini. Yang tadi yang sudah kita baca ya. Yang dari ayat 2, supaya kau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Kemudian ada juga kita lihat dia juga sudah menyimpang dari hukum Allah ya. Jadi hukum ke-7 jangan berzina itu sudah pasti dia ketahui, karena di sini dia adalah orang Israel ya. Jadi dia juga sudah kemudian menyimpang dari hukum Allah. Kemudian hati nurani dan pengendalian diri. Di sini dikatakan di ayat 7 dan 8 ya, dengarkanlah aku, jangan menyimpang daripada perkataan mulutku. Kemudian jauhkanlah jalanmu daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Nah, ini ada ajakan atau ajaran dari orang tuanya untuk jangan menyimpang ke rumah perempuan yang gak benar itu gitu ya. Kalau bisa melalui jalan lain aja, jangan sampai kemudian terbujuk oleh rayuan dari wanita itu. Jadi sebenarnya hati nuraninya juga sudah. Kalau cewek emang mau masak kambing yang salah. Selesai. Harus dilecehkan loh. Di aplikasi ada peluang pelanggan bisa menghubungi nomor di bawah ini. Adil ini
dari seorang istri gitu ya. Jadi tapi katanya konteks Amsal ini untuk remaja laki-laki pada laki-laki. ya, tapi remaja. Rabi-rabinya gitu. Oh, jadi yang wanitanya nggak gitu ya? Nanti lah. Ya, Iya, nanti lah Ini ada konteksnya. Ya. Nah, mengurangi dan mengendalikan diri, dia harusnya bisa mengendalikan diri juga gitu ya. Nah, jangan menyimpang ke rumah perempuan itu ya. Oke. Nah, apa yang terjadi dengan pemuda itu? Jadi ada akibatnya kepada pemuda itu ya. Ya, kalau Serinsun bacakan ayat 4 sampai 6 ya. Nggak datang kayaknya. 4-6 ya. Tapi kemudian dia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Ya, jadi di situ tadi kan awalnya manis gitu ya dosa itu, tapi kemudian dia pahit seperti empedu. Empedu kita tahu ya pasti sangat pahit dan juga seperti tajam seperti pedang bermata dua yang akan melukai gitu ya. Dan juga di sini kakinya turun menuju dunia orang mati. Jadi di sini dia udah tahu ini pasti akibatnya juga tidak benar, tidak baik. Jadi dia juga tidak jalan sesat yang akan ditempuh itu, dia tidak tahu jalannya seperti apa. Jadi di sini sebenarnya pemuda itu juga kayaknya menyadari setelah dia terlambat gitu ya. Nah 9 sampai 11 saya minta langsung Leli ya. Ayat 9, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mati kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Di sini dia perlu menjaga kehormatannya gitu ya. Jadi ada kehormatan yang harus dia jaga karena ini merusak nama baik gitu ya. Kemudian dari ayat yang 10, kekayaan itu adalah harusnya diwariskan kepada keluarga dan juga jadi sepertinya suami ini adalah seorang bendahara keluarga yang baik gitu ya. Jadi hasil susah payah seharusnya itu merupakan persediaan bagi rumahnya, jangan kemudian sampai ada di rumah orang yang tidak dikenal gitu ya. Jadi kekayaannya sendiri dipercayakan kepada dia itu harusnya tidak diberikan kepada orang lain. Jadi dosa ini juga menghancurkan harta milik dari pemuda ini gitu ya. Dan di ayat 11 ini dosa itu juga merusak kesehatan. Di sini dikatakan bahwa daging dan tubuhmu habis binasa. Dosa ini bisa merusak kesehatan sehingga mempersingkat umur. Jadi saya ambil dari komentari Niti Henry ya. Jadi daging dan tubuhmu akan habis binasa. Nah, orang-orang menyerahkan diri untuk melakukan hal-hal najis seperti ini sebenarnya menyia-nyiakan tenaga mereka, sehingga seringkali juga mereka bisa dapat mengidap berbagai penyakit ya. Jadi kita tahu ada penyakit HIV/AIDS atau penyakit kelamin lainnya yang kemudian bisa mengintai orang-orang yang suka melakukan hal yang seperti ini gitu ya. Dan di pasal 21 sampai 23 saya minta Roslida saya bacakan. 14, perlu udah harus. Iya boleh sekalian. Tapi biar aku yang 14. Makasih. Aku 14, itu lompat 21 sampai 23 ya. Oke. Ya. Boleh dia rajin. Bisa. Ini aplikasi hari ini. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Ayat 21 sampai 23. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam kali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Ya, jadi di ayat yang 14 itu dia nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka ya. Jadi di sini sih udah penyesalan terlambat, tapi untuk akhirnya dia kemudian bisa sadar gitu ya. Dan ayat 21 seharusnya dia juga tahu bahwa Allah itu mengawasi apa yang dia lakukan ya. Setiap tindakannya itu pasti tidak akan lepas dari pengawasan Allah. Dan ayat 21 sampai 23 dikatakan bahwa
dia terjerat di dalam tali dosanya sendiri karena kebodohannya yang besar. Itulah kemudian ia tersesat kepada hal-hal yang tidak benar gitu ya. Nah, jadi intinya dia menyadari jalannya tersesat, mengalami penderitaan karena penyesalannya yang terlambat. Hal yang tidak diberitahukan iblis kepadamu mengenai nafsu adalah ia tidak pernah memuaskanmu ya. Bagaimanapun kita memenuhi apa yang diinginkan oleh nafsu kita, pasti tidak akan pernah bisa memuaskan kita gitu ya. Contohnya saja, misalnya kalau ada orang yang mungkin main game online ya, mungkin dari 1 jam bisa jadi 2 jam, kemudian bisa jadi 3 jam sehari, jadi akan terus bertambah intensitasnya gitu ya. Jadi karena tidak akan pernah memuaskan. Kedua, kadang-kadang menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya dia masih rajin belajar, nggak main-main game online, tapi setelah dia sudah terjerumus di dalam game online mungkin lebih buruk karena dia udah nggak buat PR ya, udah nggak belajar lagi, mau ujian dan sebagainya ya. Jadi keadaan akan jadi lebih buruk. Kemudian nafsu itu tidak akan pernah membuatmu bahagia seperti yang dia janjikan. Karena apa? Karena semua janji-janji itu adalah janji-janji yang palsu ya. Dosa adalah janji-janji palsu, dosa dan kebebasan yang palsu ya. Jadi semuanya itu adalah jerat iblis yang sudah ditebarkan kepada kita, dan janji-janji yang dia buat itu yang terlihat manis itu sebenarnya adalah janji palsu belaka dan kebebasan yang palsu. Kita tahu bahwa semua manusia telah menjadi budak dosa dan seluruh aspek hidupnya baik pikiran, perasaan dan tindakan dikuasai sepenuhnya oleh dosa. Dan masalah dosa tidak dapat diselesaikan dengan perbuatan baik manusia, melainkan melalui penciptaan baru yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Jadi semua manusia membutuhkan penebusan dari dosa, dan hal ini hanya dapat dilakukan oleh Kristus. Ya, jadi kita sadar sebagai manusia yang berdosa, kita membutuhkan Kristus sebagai penebus dari dosa kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Yesus sebagai pencipta dan penyempurna iman kita. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3 ya. Saya minta langsung yang bacakan. Siapa aku? Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, jadi Paulus mengumpamakan kehidupan iman itu dengan sebuah perlombaan lari. Tujuan perlombaan tentu adalah hidup bersama dengan Allah di surga. Dan untuk mencapai tujuan itu, mata orang beriman harus tertuju kepada Yesus, pemimpin mereka, sebab dia telah mengikuti perlombaan ini dan menang dengan sempurna ya. Sehingga dialah yang juga bisa menyelamatkan kita dan mencucikan kita dari dosa-dosa kita. Yang kedua, penebusan Kristus hanya terjadi sekali saja di dalam sejarah, sempurna dan berdampak selama-lamanya. Jadi, kalau dari Ibrani pasal 10 ayat 10 sampai 14 kita tahu bahwa penebusan Kristus itu hanya terjadi sekali, tidak seperti di Perjanjian Lama, korban harus dikorbankan berulang-ulang gitu ya. Tapi apa yang dilakukan Kristus satu kali berdampak kekal ya, sempurna dan selama-lamanya, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Kristus itu juga bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, karena dia sudah menyerahkan dirinya sendiri sebagai korban untuk dosa-dosa kita. Karena Kristus telah menaklukkan dosa, maka kita juga dapat dibebaskan dari perbudakan dosa ya. Jadi Kristus telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, seharusnya dia juga dapat menyelamatkan kita dari perbudakan dosa.
hal ini pula diterima oleh orang percaya. Semua dosa mereka diampuni. Nah, kita akan lihat dari Kolose pasal 2 ayat 14. Kalau saya hendak bacakan. Kolose 2 ayat 14 ya. Ya, Kolose 2 ayat 14. Lose Erna atau Herman? Kolose Herman. Oh. Karena langsung Kolose Herman baru datang. karena masuk Karena Santo. memang masuk. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ya. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, ia menyingkirkan dakwaan dan hukuman akibat ketidaktaatan kita terhadap hukum Taurat. Jadi dia sudah menyingkirkan dakwaan itu. Surat hutang kita sudah diampuni oleh Tuhan ya, sehingga kita bisa diampuni dosanya. Dan kita lihat Roma pasal 4 ayat 7 sampai 8. Baru Lausa Erna. 4 sampai 8. 7 sampai 8. Bahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya, jadi kesalahan kita sudah tidak diperhitungkan Tuhan kepada kita kalau kita sudah percaya kepada Dia dan kita diampuni dosanya oleh Tuhan ya. Nah, kuncinya adalah dalam mengenal, mengasihi, menaati dan mengikuti Yesus di sepanjang kehidupan kita ya. Jadi kita harus mengenal Dia secara pribadi dengan lebih dalam lagi. Kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita, pikiran dan jiwa kita. Kita juga belajar menaati Dia dan juga mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita ya. Kebebasan Allah yang sejati akan dimiliki manusia jika kembali berada di bawah otoritas Allah. Dari Ibrani pasal 10 ayat 7. Minta Santau Christopher ya yang bacakan. Ibrani 10 ayat 7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam kurungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Ya. Jadi kalau sebelum kejatuhan itu Adam bebas melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya di dalam batasan perintah Allah pada dia. Inilah kondisi kebebasan sejati, yaitu berada di bawah otoritas Allah. Tetapi ketika keinginan untuk tidak taat dan tidak tunduk kepada Allah dan menggunakan kebebasan untuk melawan Allah justru membawa manusia pertama itu ke dalam keterpurukan. Yang terjadi bukanlah menikmati apa yang disebut sebagai tanda kutip kebebasan, melainkan mulai saat itu kebebasan sejati berubah menjadi perbudakan di dalam dosa. Nah, dari Ibrani pasal 10 ayat 7 ini Rasul Paulus berbicara tentang Kristus pada waktu itu mengatakan, lalu aku berkata, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Ini berarti pada saat inkarnasi Yesus itulah dia menunjukkan bahwa dia belajar taat kepada Bapa untuk melakukan misi penyelamatan kepada manusia, sehingga manusia bisa dibebaskan dari dosa ya. Jadi inkarnasi Yesus ini adalah bukan kebebasan sejati bahwa Yesus mau melaksanakan apa yang sudah menjadi ketetapan dari Allah. Nah, demikian juga dengan kita ya. Kalau kita ingin mendapatkan kebebasan sejati, kita harus mau berada di bawah otoritas Allah ya. Karena kita akan masuk kepada siapa yang mengendalikan hidupmu. Allah memberitahu umatnya di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Siapa atau apapun yang bertakwa di dalam hidup kita yang melebihi Allah adalah sama dengan penyembahan berhala. Contohnya gadget kah, benda-benda kah, teman kah, popularitas, kesuksesan, talenta dan lain-lain. Ya, jadi kita ditanyakan kepada murid yang mengendalikan hidup kita itu sekarang siapa? Apakah Allah Roh Kudus ataukah si iblis? Ya, dengan segala macam tipuan dan rayuannya dan bermacam-macam yang tadi sudah kita bicarakan ya. Jadi siapakah yang mengendalikan hidup kita? Apakah Allah Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam hati kita, ataukah iblis yang kemudian dengan berbagai macam rayuan yang kemudian ditawarkan kepada kita?
ini lanjutannya ya. Nah, yang seharusnya mengendalikan hidup kita itu adalah Allah Roh Kudus ya. Allah yang tinggal di dalam hati kita, di dalam diri kita yang sudah percaya kepada Dia. Kita akan lihat Mazmur 143 ayat 10 ya. Kalau sudah dia bacakan lagi. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya, Roh Kudus yang membebaskan umat Allah ya, dan yang mengubah kehidupan kita ya sebagai orang yang sudah percaya kepada Dia, sehingga kita bisa mengalami damai sejahtera dan bisa menaati Allah. Dan Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada kita untuk menuruti kehendak Allah ya. Hampir saja juga di Roma 8:14 dan juga di Galatia 5:25 ya. Saya akan menjelaskannya aja. Kalau Roma 8:14, semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Seseorang dapat menjadi anak Allah jika sudah dilahirbarukan atau percaya kepada Kristus. Dan dari Galatia pasal 5 ayat 25, Roh memimpin kepada kehidupan, sedangkan hukum Taurat tidak dapat memberikan kehidupan dan hanya mengingatkan orang kepada dosa-dosa mereka. Ya, jadi seharusnya yang mengendalikan hidup kita adalah Allah Roh Kudus. Kita mau belajar mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus dan mau belajar taat kepada kehendak Allah ya. Nah, di Perjanjian Lama itu penuh dengan kisah umat Israel menuai kehancuran karena menyembah ilah-ilah lain. Tapi kita lihat bahwa di Yosua di sini membuat keputusan untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan ya. Dari Yosua pasal 24 ayat 15 itu dikatakan bahwa dia akan tetap beribadah kepada Tuhan, dia dan seisi rumahnya untuk tetap setia kepada Allah ya. Dan inilah yang kemudian bisa membuat dia untuk tetap menjalankan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kita ajak pada murid-murid kita bahwa keputusan yang kalian buat pada hari ini akan mempengaruhi masa depan kalian. Kita akan lihat di Amsal pasal 4 ayat 18 dan 19. Kalau Sutine bacakan ya. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya, jadi Amsal pasal 4 18-19. Kalau dikatakan di sini jalan orang yang benar itu seperti cahaya fajar yang terus bertambah terang sampai dengan rembang tengah hari. Tentunya ini adalah jalan kehidupan yang merujuk kepada Kristus ya. Jadi kita mengikuti Kristus sebagai sang terang yang menjadi penyuluh atau terang di jalan kita, yang memimpin kita di jalan kita. Itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita, dan bukan yang ayat 19, karena jalan orang fasik itu menuju kepada kegelapan dan kehancuran ya. Itu akan menyebabkan mereka akan tersandung. Jadi kita katakan kepada murid kita bahwa keputusan mereka pada hari ini untuk siapa yang akan mempengaruhi atau kemudian bertakhta di dalam hidup mereka itu akan mempengaruhi jauh ke depan dari kehidupan mereka yang masih remaja itu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan nafsu. Ya, ini saya dapat masukan dari Fatto Christopher ya. Tetapkan batasan untuk diri sendiri. Hindari godaan agar bisa mengendalikan diri. Contohnya ya, kalau sudah ada keinginan untuk membuka hal-hal yang tidak benar di handphone atau di laptop, nah sebaiknya dia tidak di kamar dan tidak sendirian. Dia harusnya ke ruang keluarga ya. Jadi menetapkan batasan untuk diri sendiri, hindari godaan agar bisa mengendalikan diri. Dari contoh nyata itu seperti Yusuf ya. Ketika Yusuf di rumahnya Potifar, dia menghindarkan diri dari godaan istri Potifar gitu ya. Nah, jadi kita ajak murid untuk menetapkan batasan untuk diri kita sendiri, di mana kita rawan dan rentan di daerah itu, kita harus kemudian membatasi diri agar kita bisa terhindar dari godaan itu ya. Mungkin banyak contoh yang lain. Yang kedua, kita membuat daftar alasan untuk menahan godaan. Jadi
Murid-murid disuruh bikin daftar alasan dia untuk menahan godaan. Jadi tulis nilai-nilai atau standar yang Anda pegang dengan jelas untuk memperkuat pertahanan diri. Jadi contohnya, ingin tetap punya hidup yang kudus, ingin punya tetap relasi dengan Tuhan berjalan dengan baik. Jadi anak-anak kita ajak untuk membuat tulis nilai-nilai atau standar yang mereka pegang itu. Pada saat mereka tergoda ingin melakukan hal-hal yang tidak benar, lihat lagi list itu ya. Jadi itu akan mengingatkan mereka untuk bisa menahan godaan yang datang gitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini cara sehat untuk menyibukkan diri. Misalnya lagi liburan, anak-anak nggak sekolah, nggak les, jadi punya banyak waktu luang. Nah, carilah aktivitas yang positif, ya, salurkan hobi dan aktivitas yang positif, contohnya olahraga, bermain musik, bernyanyi, memasak, memelihara hewan peliharaan dan lain-lain yang mereka bisa lakukan sehingga pikiran mereka dan nggak kemudian terfokus untuk kemudian mencari hal-hal yang tidak benar. Jadi harus menyibukkan diri dengan aktivitas positif ya. Jadi aktivitas gerak itu juga bisa membantu mereka untuk kemudian bisa tidak kemudian tergoda lagi untuk kembali kepada hal-hal yang tidak benar dan melihat hal-hal yang tidak benar ya. Kemudian kita ajak murid juga bersaat teduh secara teratur. Sediakan waktu setiap hari untuk berdoa dan baca Alkitab. Karena kita tahu relasi kita dengan Allah itu juga akan mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita juga bisa punya pikiran yang terus tertuju kepada Alkitab, dan perintah-perintah Allah itu akan selalu menjadi pedoman dari kehidupan kita karena setiap hari kita punya waktu bersama dengan Tuhan ya. Jadi harus sediakan waktu setiap hari, jangan tidak ada. Jadi kita bisa kembali lagi bahwa kita juga ada gerakan membaca Alkitab yang dicanangkan oleh gereja kita. Setiap hari kita kirim ke murid, kita ajak mereka untuk kembali lagi untuk membaca Alkitab dan berdoa secara teratur. Minta nasihat dan saran dari para hamba Tuhan atau guru-guru sekolah atau guru-guru KPR jika ingin men-sharingkan masalah yang sedang dihadapi ya. Mungkin dari murid-murid kita punya masalah tertentu yang ingin di-sharingkan, boleh mereka katakan dan boleh datang kepada para hamba Tuhan, guru-guru di sekolah maupun guru-guru KPR ya, sehingga bisa mendapatkan solusi dan penanganan yang benar ya, sesuai dengan firman Tuhan. Bukan kemudian mencari teman-teman mereka yang di luar dari Tuhan gitu ya, sehingga arahan yang diberikan kepada murid itu juga adalah yang benar ya. Jadi kalau mereka mungkin ada yang punya masalah, jadi mereka kemudian bisa menceritakan kepada teman guru-guru mereka ya, atau mentor mereka gitu yang bisa kemudian menolong mereka ya. Nah, kita akan masuk kepada refleksi dari murid-murid kita ya. Kita tanyakan kepada mereka, pikirkan dosa-dosa apa yang sedang kamu gumulkan di dalam hatimu ya. Kalau ada dosa-dosa yang ada di dalam hatinya, jalan keluar bagi setiap masalah dari orang percaya ketika mereka jatuh ke dalam dosa, yaitu melalui pengakuan dosa yang membawa kepada pengampunan ya. Jadi ajak mereka untuk terbuka, berani terbuka dan jujur di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa mereka, sehingga pengakuan dosa itu bisa membawa kepada pengampunan ya. Karena di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 bahwa Tuhan akan memberikan pengampunan kepada orang yang benar-benar datang kepada Dia dengan hati yang hancur, mengakui semua dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, dan Allah akan menerima kita gitu ya. Jadi kita tekankan kepada murid kita, jangan malu untuk berbicara dan mengakui dosa di hadapan Tuhan. Allah menyediakan pengampunan dosa yang diterima oleh orang percaya melalui iman berdasarkan janji Allah. Nah, kita akan lihat dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Kita lanjutkan yang bacakan ya, Yesaya 1 ayat 18.
Marilah baiklah kita berpegangan firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti gerinji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain silver akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, jadi jika kamu membasuh dan membersihkan dirimu, kamu akan diterima dengan senang hati oleh Tuhan, ya, untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang telah memutuskan persekutuannya dengan dosa yang akan diterima ke dalam perjanjian dan persekutuan dengan Allah, ya. Jadi anak-anak kita perjanjian itu kita berjanji, Tuhan akan berjanji mengampuni dosa kita. Kita harus memutuskan persekutuan kita dengan dosa, ya. Jadi kita harus memutuskan diri dengan dosa, dan kita baru bisa masuk kepada hadirat Allah, ya. Jadi Allah akan mengampuni kita, tapi kita juga harus punya satu pertobatan, ya, di dalam diri dan hati kita, bahwa kita tidak ingin melakukan lagi kejahatan itu. Dan di dalam Mazmur 103 ayat 12 itu dikatakan bahwa sejauh timur dari barat, ya, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Jadi di sini penuhnya pengampunan Tuhan itu sebagai bukti berlimpah kasih setia Tuhan kepada kita, ya. Sejauh timur dari barat ada bentangan dua bagian dunia yang paling luas, sehingga pelanggaran kita itu tidak akan pernah ditimpakan ke atas kita. Jadi dosa-dosa semua orang percaya tidak akan diingat lagi. Jika kita kemudian mencampakkan dosa-dosa kita sepenuhnya, maka Allah akan mengampuni kita, ya. Jadi kita yakinkan kepada murid kita bahwa Allah mau menerima kita pada saat kita datang kepada Dia. Pada saat kita mau mengakui dosa-dosa kita, Allah akan menerima kita. Tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Jikalau kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita dan kita ingin bertobat, ya, Tuhan pasti akan menerima kita. Dan kita ajak murid kita untuk melakukan komitmen, ya. Bertekad untuk meninggalkan dosa-dosaku dengan pertolongan Allah Roh Kudus, ya. Jadi kita ajak murid kita untuk meninggalkan dosa-dosa dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Kemudian menjadikan Allah sebagai Tuhan di dalam hidupku. Jadi Allah lah yang menjadi Tuhan di dalam hidup saya, bukan iblis. Kemudian mau melayani Allah dan hidup bagi Allah, ya. Jadi komitmennya mau kemudian melayani Tuhan dan hidup bagi Allah, dan mau kemudian membebaskan diri dari dosa-dosa dan memulai kehidupan yang baru lagi, ya. Jadi kalau mereka kehidupan lamanya itu sudah diselesaikan, sekarang mereka akan punya kehidupan yang baru, mau melayani Allah dan hidup bagi Allah. Ada satu pujian yang kemudian kita bisa ajak anak untuk menyanyikannya sebagai komitmen mereka untuk percaya kepada Tuhan.
Thank you. Dapat tekan kas berwati. Oke, sampai di sini KP kita ya dari Sapa. Masukkan, silakan.